Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Pribadi Andika dari jurusan Studi Agama-Agama 3D dengan NIM 123100263 dari kampus UIN SGD Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas UAS Logika, Ilmu Logika, dan mau menyampaikan sedikit pengertian dari silogisme dan inferensi tidak langsung. Baik, pertama mungkin saya akan membahas dulu pengertian silogisme. Nah, teman-teman, pengertian silogisme adalah sebuah teknik penalaran yang telah lama digunakan dalam filsafat dan ilmu logika untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan premis yang diberikan. Ide ini pertama kali dimunculkan oleh Aristoteles dan menetapkan hubungan yang kuat antara kategori-kategori dalam premis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Nah, silogisme ini terdiri dari pemikiran utama yaitu premis mayor dan pemikiran kedua yaitu premis minor dan terakhir ada kesimpulan. Dua, dua proposisi ini yang pertama berfungsi sebagai premis sedangkan yang ketiga sebagai konklusi. Jumlah termnya ada 3 yaitu term subjek, term predikat, dan term medius. Nah, Aristoteles membatasi silogisme ini sebagai argumen yang konklusinya diambil secara pasti dari premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan. Nah, jadi silogisme ini merupakan salah satu bagian dari penalaran atau dalam logika disebut dengan inferensi. Dalam inferensi, silogisme masuk ke dalam bagian penalaran tidak langsung atau inferensi tidak langsung. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kedua yaitu inferensi tidak langsung. Yaitu inferensi tidak langsung adalah kita membahas dulu inferensi. Inferensi adalah proses pengambilan kesimpulan. Dalam logika terdapat dua macam cara pengambilan kesimpulan yaitu atau inferensi tersebut yaitu langsung atau tidak langsung. Pengambilan secara langsung, kesimpulannya secara langsung tidak selalu menghasilkan kebenaran baru yang berbeda dari kebenaran yang ada dalam premis-premisnya. Nah, kalau inferensi tidak langsung adalah kesimpulan yang ditarik hanya dua premis saja. Jadi, sebuah silogisme itu selalu tersusun dari 3 buah proposisi dan berkedudukan sebagai premis-premis dan satu berkedudukan sebagai kesimpulan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis silogisme. Yang pertama ada silogisme kategoris. Nah, silogisme kategoris ini adalah pernyataan atau pernyataan seperti semua dan hanya. Silogisme kategoris ini merupakan proposisi dari yang pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis mukadimah. Contohnya semua burung bisa terbang. Merpati adalah burung. Jadi kesimpulannya itu adalah merpati itu bisa terbang. Nah, yang selanjutnya silogisme hipotetik, yaitu silogisme yang premisnya merupakan pernyataan bersyarat atau argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik. Premis minornya adalah proposisi yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term consequent premis mayornya dan premis minornya itu. Contohnya, jika hujan maka tanah basah, hujan turun. Jadi kesimpulannya adalah kalau hujan turun berarti tanah akan basah gitu. Nah, selanjutnya ada silogisme disjungtif, yaitu silogisme di mana premis mayor maupun minornya baik salah satu maupun keduanya merupakan keputusan disjungtif. Contohnya adalah matahari terbit atau matahari terbenam. Matahari tidak terbit, kesimpulannya adalah matahari terbenam. Jadi begitu, teman-teman. Yang keempat adalah entimen. Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa
bentuk lisan atau tulisan, hanya dikemukakan premis mayor dan kesimpulannya saja. Contohnya adalah Fajar berhak mendapatkan peringkat 1 karena dia telah berusaha keras dalam belajar. Fajar telah berusaha keras dalam belajar, karena itu Fajar layak mendapatkan peringkat. Nah, itu adalah dua contoh yang antimen. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah silogisme alternatif. Silogisme ini adalah yang premis mayornya memberikan salah satu alternatif dan kesimpulannya menolak alternatif. Contohnya adalah kakek berada di Banteng atau Makassar. Premis mayornya itu kakek berada di Banteng. Premis minor, jadi kakek itu tidak berada di Makassar. Kesimpulannya gitu. Nah, ada juga jenis-jenis inferensi tidak langsung, yaitu adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang metodenya diproses dari pengambilan hal-hal yang khusus yang dapat ditarik pada hal-hal yang sifatnya umum. Nah, contohnya adalah keadaan seluruh suatu hal yang maka diobservasikan secara mendalam kepada seluruh hal tersebut. Contohnya, Fania membeli apel di Cimahi, rasanya manis. Elsa membeli pepaya di Cimahi, rasanya manis. Nah, jadi si buah-buahan yang berada di Cimanis itu manis-manis kayak idoi. Model dan kedua, penalaran deduktif. Penalaran ini adalah suatu proses pengambilan konsumsi yang berdasarkan hal-hal yang umum disimpulkan pada hal-hal yang khusus. Contohnya adalah semua ikan hidup dengan cara berenang. Nah, paus juga termasuk ikan, premis duanya. Kesimpulannya jadi paus hidup dengan cara berenang. Nah, mungkin sekian dari saya. Kesimpulannya dalam bidang ilmu ini, silogisme maupun interaksi tidak langsung adalah pemikiran yang tertib, jelas, dan tajam. Iya, ini karena premis-premisnya dan kesimpulannya memainkan peran menggolongkan atau memuaskan pikiran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.